1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, lengkap. Kita bahas dulu ya. Vicky, Fadri semua ada. Halo, Jos. Jelas. Oke. Kabar baik ya guys semua. Baik. Kita udah berapa lama ketemu ya? Alhamdulillah. 2 bulanan. Kak Jordi, apa kabar? Gimana kabar kita? Sehat. Alhamdulillah. Apa kabar gue? Kalian gimana? Ini ada kalian ada syutingan lagi nggak? Apa? Kalian ada syuting lagi nggak setelah Perfect Love? Kasih tahu nggak ya? Rahasia sih. Nagih nggak acting? Kak Jordi, lagi sibuk apakah? Enggak, lagi sibuk ada reading segala macam buat syuting nanti bulan Desember. Kalian gimana? Ada mau launching lagu lagi atau video klip baru lagi? Mau ya. Kalau mau sih bang. Oke. Kita nanti mau ada launching ini loh, website apa namanya, Perfect Love. Nonton kan ya? Kita ada sama dia ya? Launching apa? Sama dia. Oke, kita tanya langsung ya? Oke. Ini ada pertanyaan nih. Pas belakang mau nanya. Usut punya usut. Dengar nih. Pertanyaannya jangan susah-susah ya. Ini pilihan ganda kok. Dengar nih, katanya Jordi ini dulu itu kerjanya kantoran. Terus tiba-tiba banting setir ke dunia acting. Gimana sih cerita? Kok bisa langsung loncat begitu? Oke. Emang pertanyaan dari gue emang kenapa nggak bisa? Cie. Gak ada yang nggak bisa ya? Betul, nggak ada yang nggak bisa. Ini ceritanya lumayan panjang sih. Jadi memang gue pernah kerja di kantor. Specifically gue jadi kru di sebuah stasiun TV swasta di Jakarta. Iya tuh ada yang bilang video kalian buram, nggak fokus. Sudah biasa sih kan. Oh ya oke. Lanjut ya. Gue pernah kerja jadi kru, jadi talent koordinator di sebuah stasiun TV swasta di Jakarta. Itu tahun 2017, jadi baru sebetulnya. Nah, setelah dari situ, betul gue banting setir buat nyobain industrinya di depan kamera gitu. Gimana bisa ya karena usaha sih. Pastinya karena usaha, karena ada kemauan juga, dan ada usaha, jadinya here I am, ada di industri ini. Keren. Gitu. Terus kalau sekarang di depan layar nih, udah ketemu belum sih yang kayak misalkan, kayak gue suka nih di sini. Pastinya udah ketemu sih kayak ini ya yang gue cari selama ini yang gue mau selama ini, dan tapi belum puas sih dengan apa yang udah gue capai sekarang. Jadi masih mau usaha terus, mau berkarya terus, masih mau cari tahu apapun itu yang belum gue dapat, dan semoga bisa bertahan terus sampai nanti gue tua ya di industri. Karena emang sosok manusia itu untuk mencari tahu dan belajar terus menerus. Karena kita di dunia itu untuk belajar. 100 setuju. Gila. Ini muka kalian akan jelas sampai menit keberapa nih? Nggak tahu nih. Masih ngabur ya? Masih ngeblur. Jangan pakai. Gimana? Pakai. Oh iya. Masih ngeblur ya? Mati wifi. Masih ngeblur. Atau kita reset aja? Kalau reset, jangan. Nggak apa-apa sih, lanjut aja. Nanti kasihan fans kalian ngelihatnya. Enggak, biasanya gini sih ya. Sorry. Pause. Coba. Oh, kata ada yang bilang ngeblur aja cakep. Emang ada ini. Halo. Udah
Masih ngeblur nggak? Masih. Masih ngeblur? Masih. Oke. Masih. Kayaknya masih deh. Masih. Masih ya? Masih. Nice try. Nice try. Kayaknya masalah jaringan. Oh, sekarang ada lope-lope tuh. Kita lanjut aja. Oke, lanjut. Sikat. Ayo ngeblank. Jadi sebagai itu ya, kru TV swasta, TV swasta. Ya. Nah, ada nggak sih pengalaman dari pekerjaan kakak yang dulu tuh yang ternyata berguna juga nih buat pekerjaan kakak yang sekarang? Yang ilmunya dipakai sampai sekarang. Ya. Ada banget, yang pasti ada banget. Di saat gue menjadi kru di stasiun TV swasta, yang kepake sampai sekarang adalah yang paling gue ingat banget adalah kesabaran. Jadi tahu sendiri kan waktu kita syuting itu sampai jam berapa, terus nunggunya berapa lama, harus menahan mood itu kayak gimana. Nah, selama gue kerja di kantor gitu di TV itu yang kebawa sampai sekarang gitu, bagaimana caranya untuk menjaga mood, terus bagaimana caranya bekerja sama dengan lawan main. Sebagai talent koordinator dulu gue juga harus bekerja sama dengan tim kreatif, bekerja sama produser, sama pihak talent segala macam. Begitu juga sekarang setelah gue pindah ke depan kamera ibaratnya, itu masih kepake bagaimana cara berkomunikasi dengan baik dengan lawan main, bagaimana cara saling bekerja sama, saling membangun supaya scene-nya jadi bagus dan gak main sendirian gitu. Karena kalau kita sebagai aktor bermain sendiri di depan kamera bakalan jelek nanti filmnya, karena yang dilihat bukan teamworknya tapi egonya. Gue rasa kayak gitu sih, yang masih kepake adalah kesabaran dan teamwork gitu. Gue deg-degan tau dikasih pertanyaan itu. Dia lagi belajar ya. Iya. Ngerti perasaan kru, ngerti perasaan apa ya, pemain juga gitu kan. Kayak Ya, betul. biasanya kan ada yang nggak ngerti gitu. Karena udah pernah nyobain semuanya gitu, jadi tahu semua gitu, ngerti perasaannya lucu. Pengalaman sih, Iya. Lebih ke spesial dari manusia itu sih. Waduh. Karena manusia itu diciptakan berbagai macam dengan sesuatu yang terlahir di dalamnya. Gue masih belum ngerti. Oke, ya next question. Yang bertanya lagi? Ya. Nah, Kak Jody itu pernah nggak sih kayak kepikiran gitu, nyesel nggak gitu kalau banting setir gitu masuk ke dunia entertainment ini dari kru TV swasta gitu, banting setir ke jadi di dunia acting gitu, pernah kepikiran kayaknya nggak cocok nih, kayaknya Sayang banget nih, sayang banting banget setir. nih ya. Pernah nggak? Nggak pernah nyesel. Karena sebetulnya gimana? Bantingnya udah kayak wah cocok banget nih sama gue gitu. Betul. Nggak pernah merasa nyesal karena memang dari dulu kan sebetulnya sudah penasaran kan sama acting. Cuman baru dikasih jalannya itu kan baru beberapa tahun belakangan ini kan. Justru ngerasa nyeselnya kenapa nggak dari dulu ya gitu. Kenapa baru sekarang gitu. Kenapa nggak dari dulu gue berusaha atau belajar acting dan baru kepikirannya sekarang gitu. Cuman nggak disesali juga kenapa baru mulainya sekarang gitu, karena mungkin perjalanan hidup gue kemarin itu yang membuat gue ada di sini sekarang gitu. Mungkin kalau dulu gue nggak jadi kru,
gue nggak akan jadi aktor. Mungkin kalau dulu gue nggak kuliah dulu, gue nggak akan jadi aktor gitu. Jadi memang yang disesalinya itu sebetulnya tipis sih, lebih banyak bersyukurnya. Jadi lebih banyak perkenalan di belakang dulu sebelum ke depan. Kan itu yang Ya. membuat transisinya jadi baik. Betul, betul. Dari kali Sama gila. kita bisa ngambil ilmunya apa ya? Kayak nggak ada yang telat gitu ya, kayak asal kita mau mulai dulu Nggak. gitu. Nggak ada yang telat, di mana ada kemauan, di situ pasti akan ada jalan. Iya. Setuju banget. Jadi aku mau nanya lagi dong. Nanya lagi ya. Kita Nanti gue boleh balik nanya nggak sih? kenapa? Boleh. Boleh ya, oke. Nanti kita explore. Kita berlapan soalnya. Iya, berapa nih? Pertanyaannya banyak. Oke. Oke, ya. Oke, aku mau nanya nih, kita kan pasti punya yang namanya support system, orang yang selalu dukung kita, apapun passion kita itu. Nah, untuk Kak Jordi sendiri, siapa sih support systemnya? Dan kira-kira tanggapan mereka untuk pertama kali waktu Kak Jordi tiba-tiba pindah ke dunia itu gimana? Oke, support system. Di sini gue punya 2 support system. Yang satu keluarga pasti, bokap, nyokap, adik-adik gitu. Yang kedua ini teman-teman gue di sekolah acting, karena kan gue lulusan sekolah acting kan. Nah, kalau untuk keluarga menanggapi pekerjaan yang gue sekarang lakukan, awalnya sempat melarang justru. Mereka sempat melarang karena mereka menganggap ini hanya sekedar hobi, bukan pekerjaan gitu. Jadi mungkin mereka memiliki ketakutan kayak nanti tidak bisa ibaratnya berdiri dengan kaki sendiri kalau misal di industri ini, karena mereka menganggap ini hanya sekedar hobi gitu yang tidak bisa menghasilkan let's say duit, tapi malah justru asik-asik main-main aja gitu. Dan prosesnya kan ini nggak ada yang tahu kan, karena kebetulan gue lahir di keluarga Minang. Di sini ada yang Minang kan? Dari dua Nah, ada 2 gitu yang apa? Yang keluarga Orang awal. keluarga gue tuh menganggap gue sebagai anak pertama dan cowok satu-satunya di keluarga itu udahlah kerjanya yang pasti-pasti aja, yang digaji setiap bulan. Nah, tapi hati kecil gue ini kan mengatakan mungkin gue bisa bekerja tiap bulan dengan kebutuhan yang terpenuhi, tapi batinnya tuh nggak bahagia, ngerti nggak sih? Kayak ada sesuatu yang hilang, ada rasa penasaran yang pengen gue buktikan ke mereka gitu. Dan di saat gue berjanji sama mereka untuk bertanggung jawab dengan apa yang gue lakukan sekarang, at the end mereka happy dan mereka akhirnya bangga gitu, kayak oh iya ya ternyata anak gue bisa di industri ini, tidak menyalahi aturan yang mereka berikan gitu, tetap bisa menjaga kepercayaannya gitu. Itu sih support system gue, melihat gue di titik ini, di titik sekarang, mereka akhirnya mendukung dan ikut bangga gitu. Alhamdulillah. Iya benar banget sih, karena segala sesuatu yang kita buat tuh untuk kita buktikan dulu biar orang percaya. Betul. Yang penting, Tapi enak pasti kenyang. wah betul, itu perumpamaan yang tepat. Betul. Mungkin nanti ada pihak-pihak makanan mau endorse. Gue bagi ya. Terus semangat dengan passion yang kita punya ya, saya terus berusaha dan juga pasti Yes. Betul. keren banget ya. Kak Jo, aku mau nanya. Ya, boleh. Kalau dikasih pilihan nih buat Kak Jordi antara acting sama host, kira-kira buat Kak Jordi lebih nyaman yang mana nih ngejalaninnya? Ayo. Oke, jadi Acting dan host. Bingung. Dua-duanya seru soalnya. Berat. Tapi kayaknya yang gajinya paling besar sih. Orang Minang. Gini sih, kalau untuk acting dan host, itu dua-duanya berada di satu industri yang sama kan, sama-sama industri entertain gitu. Yang satu kita berakting, yang satu kita menjadi pembawa sebuah acara. Kalau misal disuruh memilih, dua-duanya gue suka karena
yang gue mulai duluan kan pertama acting, baru akhirnya ada tawaran untuk nge-host kan. Dua-duanya punya keseruan yang berbeda gitu. Yang acting serunya adalah kita menjadi orang lain gitu kan, jadi anak kuliahan, jadi anak SMA, jadi dokter, jadi apa gitu. Kalau nge-host itu tantangannya adalah kita harus menyampaikan pesan dengan baik, terus harus menjaga gimana supaya acaranya ini terkemas dengan baik gitu kan. Dan dua-duanya menantang buat gua gitu. Dan kalau disuruh pilih nih ya, sulit untuk menjawabnya. Mungkin untuk sekarang masih memilih acting karena kan masih banyak film-film yang belum gua lakukan gitu. Jadi kayaknya acting sambil nge-host gitu. Oh iya, ngomongin soal acting ya, kemarin alhamdulillah banget bersyukur Unity dapat kesempatan nih bisa main original series bareng Kak Jordi. Keren Banget. Dapat banyak ilmu. Ya. Lanjut pertanyaan, ada yang mau nanya lagi? Gue lanjut. Yang saya mau lanjut dong, ini baru ya. Kita kan tadi tanya sekitar ya gimana sih banting setirnya Kak Jordi gitu. Sekarang kita tanya-tanya tentang Perfect Love. Nah, jadi Oke. Kak Jordi ini tuh di series original video Love ini tuh berperan sebagai siapa? Itu kalau bisa diceritain sih harusnya bisa sih. Bisa. Oke. Perfect Love. Di Perfect Love, gue Jordi berperan sebagai Nendra, seorang cowok kurang pergaulan dan selalu kalah start sama orang gitu. Dan Nendra ini cowok yang baperan. Coba di sini siapa baperan, angkat tangan, jujur. Jujur, nggak boleh ada yang bohong. Aku tentang nggak? Ya, lanjut. Gitu. Oke. Udah nih. Aku nanya lagi nih Kak. Ya. Nah, ceritain dong first impression Kak Jordi pertama kali ketemu Unity dan waktu itu bagaimana? Seru nih. Oke. Jujur ya. Kalau jujur karena kita butuh kejujuran di sini. Oke, first impression pertama ketemu sama Unity. Mau jawaban jujur ya? Iya. Walaupun itu sakit. Jujur banyak banget. Wow, kayak ini ada 8 gitu kan. Ngafalinnya gimana nih? Akhirnya kita sempat kenalan tuh. Gue pasti selalu menghitung. Ini Fajri ya. Ini Gilang ya gitu kan. Karena kalian banyak banget gitu. Tapi setelah mengenal kalian satu persatu, ini jujur juga ya. Seru ketemu sama Unity karena surprisingly kalian mau berproses bareng-bareng gitu. Kan kalian waktu itu pernah bilang juga, iya kita belum ada yang punya basic acting gitu, tapi di saat kita di dalam satu project yang sama, kalian mau belajar gitu. Dan belajarnya juga seru gitu, sambil bercanda, sambil kadang serius, sambil ngelucu. Jadi ya first impression gue sama Unity seru banget. Seru banget ya. Kita saling belajar bersama Kak, sama kan ada yang itu loh. Betul. Ya, Ayo spoiler. jangan banyak ya. Gitu sih. Next. Menurut Kak Jordi ada scene favorit yang lucu dan seru banget gak? Di Perfect Love? Ada banget. Yang mana? Yang banyak ya spoiler. Dikit aja. Iya dong. 10 lah 10. Gue di sini nggak mau spoiler scene yang mana, tapi ada satu scene yang bikin gue, Reval, Aci, Yoriko, Dwi sama Dwina tuh dikerjain sama anak-anak Unity. Maksudnya dikerjain tuh kita dikasih challenge untuk melakukan
yang Oh. ingat kan itu nanti bakal kejawab buat kalau kalian udah nonton bakal kejawab. Jadi di scene itu sebelumnya kita harus menguras otak dan tenaga kita untuk waduh ini gimana nih cara ngapain. Itu seru banget. Itu seru banget. Sampai sekarang gue masih ingat. Oh iya. Masih ingat ya, Kak? Gitu. Nah, mau nanya lagi nih, Kak. Ya. Kan Kak Jordi tuh kemarin lawan mainnya kan juga sama Kak Aci tuh. Ya. Nah, gimana rasanya main sama Kak Aci? Karena Kak Aci kan stand up komedian. Nah, Betul. Anaknya tuh malah banyak bercanda atau malah gimana tuh? Coba ceritain. Pasti kalian juga ngerasain apa yang gue rasain sih main sama Aci. Itu rasanya perut itu mau meledak terus Rahan mau copot karena ketawa mulu. dia awalnya susah gitu untuk main sama Aci karena wah apa yang keluar dari mulut dia pasti gue ketawa karena gue orangnya receh. Gue orangnya tuh gampang banget ketawa gitu kan dan setiap ketemu Aci pasti banyak yang diketawain. Cuman setelah kita sering ketemu ya akhirnya Acinya bisa into the karakter, terus guanya juga sudah mulai terbiasa. Jadinya yang lucu tadi malah kepake di adegannya kan, banyak dialog-dialog yang jadinya dirubah mengikuti guyonannya Aci dan itu ya kan. Pasti di sini siapa yang sering main sama Aci di sini menjadi adeknya? Udah boleh dikasih belum ya? Ya, itu mah udah menjadi korban. Gitu. Jadi kesimpulannya bermain sama Aci Resti adalah susah-susah kocak. Karena emang dia terlahir sebagai stand up comedian sih. Parah. Ini ada Aci nggak sih di sini? Ada ya? Nanti ada nggak? Setelahnya ada. Setelah Besok ya? Ya tahu. Besok. Ya kita sudah terhubung sama Kaci. Ada yang disampaikan? Kita hadirkan. Gitu. Ayo, yang mau nanya 5.000 lagi 5.000. Kalau menurut Jordi nih, arti perfect love itu tuh apa sih? Oh. Kayaknya udah mulai TikTok nih. Arti perfect love. Berat ya pertanyaannya. Menurut gua arti perfect love itu kan cinta yang sempurna kan. Nah, cinta yang sempurna menurut gua itu saling pengertian, terus mau menerima kekurangan satu sama lain, dan mau saling bertoleransi. Jadi Energi banget ya. Bijaksana sekali. Seorang psikologi Pranata. iya dong. Jadi menurut gua percuma misalnya lo cantik atau ganteng, percuma lo pintar, percuma lo S3 atau segala macam, tapi kalau lo nggak mau mengerti dan lo tidak bisa menurunkan ego dan mau bertoleransi, cintanya jadi nggak sempurna. Asik. Nah, kan dia sudah mewakili perasaan kita juga nih kan. Nah, ini pertanyaan berikutnya nih. Oke. Semoga Kakak Jordi bisa menyampaikan apa ya? Iya. Gue deg-degan lo ditanya. Iya. Jadi Kak Jordi pernah nggak di satu momen itu yang soal percintaan di mana Kak Jordi suka seseorang tapi diacuhkan? Asik. Pernah nggak? Jujur. Wow. Nah, ya pertanyaannya makin berat ya kayaknya. Iya, pertanyaannya nih langsung Nendra keluar nih, baperan nih langsung. Keluar karakter Nendra. Di posisi yang tidak diacuhkan pernah banget. Dulu ya pernahnya tuh
tidak direspon, ibaratnya cintanya bertepuk sebelah tangan, terus dianggap katanya iya gue bukan lu bukan tipe gue segala macam, itu pernah. Apa tuh namanya ya? Ini ya jalinan kasih ya. Tapi pasti sekarang orang yang mengacukan Kak Jordi itu pasti nyesel banget sih. Ya. Karena penyesalan itu di akhir sih, kalau di depan tidak ada. Gitu ya. Nggak tahu juga sih. Sekarang gue boleh nanya nggak? Boleh. Pertanyaannya simpel. Apa tuh? Apa? Jadi di antara kalian semua di sini, siapa yang nagih buat acting? Nagih buat acting. Semuanya. Seru banget. Keren. Apalagi kalau Semoga misalnya- semoga Unity sama gue bisa kerja sama satu project lagi ya. kalau bisa teman-teman talent cast yang kemarin tuh Lengkap semua. Lengkap semua lagi ya, bikin Perfect Love 2 gitu ya. iya Podcastnya sama. Ceritanya aja beda. Gitu guys. Nah, jadi sekarang kita Ya. mau bacain pertanyaan-pertanyaan dari Yuni tadi gimana? Iya. Oke. Kita pilih 5 pertanyaan ya. Kita pilih Oke. 5 pertanyaan dari komen. Oke. Ayo. Jangan yang susah-susah ya. Yang Gue pakai dulu ya. Oke. Nih, HBD Gilang. Mana ya? Mana tuh pertanyaannya tuh? Nah, ini aja. Nah, Oke, mari kita. nah ini. Coba dibacain. Apa nih? Ada pertanyaan dari Audrey. Kan kalau kemauan pasti ada jalan. Gimana Ya. cara menumbuhkan kemauan? Wow. Ini pertanyaannya diputer-puter ya. Iya, mohon pasti ada jalan. Udah tahu nih. Oke. Apa tadi kan katanya kemauan pasti ada jalan. Gimana cara menumbuhkan kemauan? Ini versi gue ya, versi Jordi. Menurut gue gimana caranya numbuhin kemauan ya? Lo harus ingat kenapa lo mau. Let's say gini, kayak gue di sini di industrinya sedang berakting, gitu kan. Mungkin kadang di tengah-tengah tuh ada ngerasa capek, ngerasa jenuh, ngerasa kayak, aduh gini-gini aja nih pekerjaannya nih, apa segala macam. Nah yang gue lakukan biasanya adalah gue ingat dulu awal-awal kenapa gue mau bekerja di industri ini. Oh iya, gue mau bikin bangga orang tua gue nih. Oh iya, gue pengen terus belajar berakting nih. Jadi nggak ada kata jenuh dan capek tadi jadinya hilang gitu. Nah kalau di sini menumbuhkan kemauan ya mungkin terus dicari motivasinya gitu. Terus ditanya ke dirinya apa sih yang lo mau? Apa sih yang lo mau lakukan di dunia ini? Kira-kira fungsi gue di dunia ini apa ya gitu. Sering-sering tanya aja ke diri sendiri. Setuju nggak sih? Setuju. Kajor. Yes. Kak Jordi. Tadi kan versinya Kak Jordi nih, kalau versinya Nendra gimana? Versinya Nendra, gimana cara menunjukin kemauan? Jadi gaul dulu. Gitu guys. Gitu Wodri, mungkin Wodri lagi patah semangat atau lagi bingung mau melakukan apa. Ya intinya terus percaya sama diri sendiri sih. Ya. Nih ada lagi Dari komen nih, dari komen. Bacain guys. Ya. Bacain deh. Ada komen dari Febriati kayaknya. Febriati kayaknya. Vina Febriati. Momen apa yang paling berkesan saat syuting bareng Unity kan? Nanti tadi udah dikasih tahu. Oke. Cuman
Ada lagi? Ada lagi nggak selain Hal lain ya, momen berkesan saat syuting bareng Unity. Yang jelas, ini kan kalian umurnya jauh di bawah gue semua kan, kayak dede-dede. Jadi selama di lokasi syuting semuanya seru sih, selalu ada yang dilakukan, entah itu kita main gitar bareng ya kan, kita nyanyi bareng. Karena pas proses syuting kemarin gue lagi belajar main gitar dan gue diajarin sama anak Unity. Gila, keren banget, thank you loh guys. Diajarin sama Vicky tuh, keren. Sama Ferdi juga. Yoi, nah jadi seru, ya berkesan semua sih. Yang jelas gue diajarin main gitar sama anak-anak Unity, terus kita setelah syuting selesai kita main bareng. Iya. Itu sih yang paling gue ingat adalah gue diajarin main gitar sama kalian, itu berkesan banget. Iya. Udah jago nggak sekarang? Ya, yang mana kan belajarnya? Belum dong. Ada kemauan dulu ya. Makanya kita harus ketemu biar kalian ajarin main gitar lagi. Ayo, boleh. Sip. Ada lagi nggak, Bang? Kita lagi share lagi nih. Dari gua dari komen deh. Oke. Kata-kata dari orang tua yang nggak bisa dilupain itu apa? Wow. Dari Kata-kata dari- community. Kata-kata dari orang tua gua yang paling ingat sampai sekarang, satu, nah jangan lupa sholat ya gitu. Kedua, jangan salah bergaul, karena kan mungkin untuk orang tua kita semua nih yang lagi, untuk kalian dan orang tua gue juga pasti pemikirannya kan dunia entertain itu bandel-bandel, jangan apa segala macam, sholat jangan lupa. Itu nempel banget di kepala gue. Orang tua aku juga ngomong kayak gitu. Jangan sampai orang tua kita sama. Lo adikku langsung gitu. Next question Oke. dari Fania Devara. Gimana caranya ngebangun lagi perasaan setelah patah hati? Wow. Move on, nggak ada yang bercanda. Gimana cara ngebangun lagi perasaan setelah patah hati? Oke. Yang pasti yang gue lakukan untuk ngebangun dari patah hati adalah nggak apa-apa buat ngerasa sedih. Kalau emang lo ngerasa butuh nangis, keluarin sekejar-kejarnya gitu, rasa sedihnya, rasa sakitnya tuh dirasain, dikeluarin, nanti akan capek sendiri. Dan akhirnya yang gue lakukan adalah mencari kegiatan lain yang bisa bikin lupa, kayak misalnya pergi liburan atau ngumpul sama teman, nginep di rumah temennya untuk melupakan patah hati itu gitu. Cuman yang paling penting kalau lo patah hati, rasa sakitnya itu jangan dihindari tapi dilewati. Cia ilah. Jones 2020. Best. Betul. Jadi caption Coblos nomor 5. terakhir. Temen-temen lagi deh. Oke. Dari Vina Febrian lagi nih. Kasih kata motivasi dong Bang untuk kita yang masih ragu untuk melakukan sesuatu. Oke. Kasih dong. Wow, gue juga sampai di titik ini masih sering merasa ragu, sering juga ngerasa jenuh. Jadi mungkin yang bisa gue share buat teman-teman semua, teman-teman YouTube, terus percaya sama diri kalian. Jangan pernah ngerasa, ibaratnya gini, merasa jenuh boleh, tapi haram untuk menyerah, ngerti gak? Gitu. Dan yang kedua, nikmatin aja semua proses di hidup kalian yang kalian lalui, karena nggak ada yang tahu kedepannya itu akan kayak apa. Kayak gue sekarang, mungkin gue dulu cuma jadi seorang kru, tapi
kedepannya nggak ada yang tahu juga nih, ntar Jordi akan bisa jadi koki atau bisa jadi gue jadi pembalap atau kayak apa gitu kan. Jadi semua proses di hidup dinikmatin aja, dibawa enjoy, dibawa happy, karena yang paling penting kalau kitanya happy pasti akan enak buat ngejalanin hidup. Gitu geng, terus semangat. Nah, gue akan jawab pertanyaan yang tadi tuh teman-temannya dia yang tadi tanya. Ya, tapi sayang sekali kita sudah sampai di penghujung acara. Nggak terasa loh 45 menit.